saya Putri Rahma. Di sini saya ingin memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu dasar-dasar komunikasi, yang kedua merencanakan pesan-pesan bisnis, yang ketiga menulis pesan-pesan rutin dan positif, dan yang terakhir adalah menulis pesan-pesan negatif. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Dasar-dasar komunikasi. Secara luas, pengertian komunikasi adalah pertukaran informasi antara individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol, maupun tindakan. Tujuan komunikasi. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi yang pertama perubahan sikap, yang kedua perubahan pendapat, yang ketiga perubahan perilaku, dan yang keempat adalah perubahan sosial. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikator, kedua pesan, yang ketiga saluran atau media, yang keempat komunikan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik terbagi menjadi 4. Yang pertama zero feedback, yang kedua positive feedback, yang ketiga negative feedback, dan yang terakhir adalah neutral feedback. Zero feedback adalah tidak adanya respon dari komunikan terhadap komunikator, sedangkan positive feedback adalah adanya respon dari komunikan terhadap komunikator yang bersifat positif. Negative feedback yaitu adanya respon atau umpan balik dari komunikan terhadap komunikator yang bersifat negatif, sedangkan neutral feedback yaitu adanya respon atau umpan balik dari komunikan terhadap komunikator yang bersifat netral. Bentuk dasar komunikasi. Jadi bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal memiliki porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Contohnya seperti seorang presenter membawa acara musik di stasiun televisi, atau seorang manajer menelepon bawahannya. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Jadi komunikasi nonverbal ini bersifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipahami. Aneka bentuk komunikasi nonverbal diantaranya bahasa tubuh, bahasa sandi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komunikasi. Jadi yang pertama dari jenis-jenis komunikasi adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dari komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jadi di dalam komunikasi internal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal ini seperti antara atasan dan bawahan atau seperti orang tua dengan anaknya. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi yang sifatnya sejajar, yaitu seperti sesama teman atau seperti sesama rekan kerja. Kemudian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini biasanya terdapat dalam promosi bisnis. Terus yang kedua, cara penyampaian. Cara penyampaian dalam komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu vertikal dan verbal dan non-verbal. Jadi dalam komunikasi verbal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu lisan dan tertulis. Sedangkan non-verbal yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh atau simbol-simbol dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aliran informasi. Aliran informasi ini terbagi menjadi 2, yaitu satu arah atau simplex dan 2 arah yaitu duplex. Jenis-jenis komunikasi selanjutnya yaitu perilaku. Jadi dalam perilaku ini terbagi menjadi 3, yaitu formal, informal, dan non-formal. Sedangkan tujuan dalam komunikasi yaitu ada 3, saran, perintah, dan ceramah. Jadi kunci dalam keberhasilan berkomunikasi adalah komunikator dan komunikan harus bisa saling memahami sehingga dapat terjalin hubungan baik dan menghindari kesalahpahaman. Merencanakan pesan-pesan bisnis.
Dalam merencanakan pesan-pesan bisnis, ada proses penulisan pesan bisnis. Jadi, pesan bisnis yang efektif membutuhkan 3 langkah dalam proses menulis, yaitu yang pertama merencanakan pesan bisnis, yang kedua menulis pesan bisnis, dan yang ketiga adalah menyelesaikan pesan. Jadi, ketiga langkah di atas diaplikasikan pada berbagai macam pesan. Jadi, pesan-pesan bisnis bisa ditunjukkan untuk pelanggan, pemasok, kantor pajak, kantor akuntan, dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya ada proses perencanaan pesan bisnis. Jadi, perencanaan pesan bisnis adalah proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan. Menurut Purwanto, proses perencanaan meliputi kegiatan yang pertama menentukan tujuan, menganalisis audiens, menentukan ide pokok, dan yang keempat menyeleksi saluran dan media. Jadi yang pertama menentukan tujuan pesan bisnis. Secara umum ada 3 tujuan dalam pesan bisnis, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua melakukan persuasi atau membujuk kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan direspon sebagaimana dikehendaki. Dan yang ketiga adalah melakukan kolaborasi atau bekerja sama bisnis antara seseorang dengan pihak lain. Yang kedua yaitu menganalisis audiens. Jadi analisis audiens ini merupakan proses pemeriksaan seluruh faktor objektif atau empiris yang berkaitan dengan komunikan. Jadi audiens bisa individu atau organisasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens dan memprediksi reaksinya terhadap pesan. Sehingga kegiatan dalam analisis audiens meliputi mengembangkan profil audiens, memenuhi kebutuhan informasi audiens, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Sehingga metode yang dapat digunakan untuk analisis audiens adalah pengamatan atau observasi, wawancara, dan survei. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Selanjutnya, syarat ide pokok yang dibuat untuk perencanaan komunikasi harus ringkas, langsung pada pokok persoalan, dan memperlihatkan hasil yang akan diperoleh bila kegiatan dilakukan. Penentuan ide pokok dapat dilakukan melalui menggali ilham atau brainstorming. Yang kedua, petunjuk atasan, dan yang ketiga adalah kebiasaan. Yang keempat, pemilihan saluran dan media. Jadi, pemilihan saluran dan media, ide-idenya dapat disampaikan lewat 2 saluran, yaitu saluran lisan dan tertulis. Saluran mana yang digunakan tergantung pada tujuan pesan, waktu, formalitas, dan harapan audiensnya. Masing-masing saluran memiliki beberapa jenis media yang dapat dipilih seperti surat, surat elektronik, telepon, faxmail, bulletin, dan lain sebagainya. Penulisan pesan-pesan rutin dan positif. Pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Jadi, pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, pemindahan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, undangan, dan lain sebagainya. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung, karena akan efektif apabila menerapkan strategi yang jelas dan menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang ada. Strategi permintaan rutin. Yang pertama, nyatakan permintaan atau pesan, yaitu pembukaan. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan nada permintaan Anda, yaitu isi. Dan yang ketiga yaitu mintalah dilakukan tindakan spesifik atau penutup. Bentuk-bentuk permintaan rutin ada 2, yaitu permintaan untuk pihak internal dan permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan untuk pihak internal, biasanya permintaan pihak internal ini dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis.
Sedangkan permintaan untuk pihak eksternal, informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Selanjutnya ada pesan positif. Jadi pesan positif adalah pesan-pesan yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh good news tentang pekerjaan yaitu kenaikan gaji, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh good news tentang produk yaitu pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada goodwill, yaitu pesan dengan niat baik atau goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Seperti yang pertama, ucapan selamat, penghargaan, ucapan duka cita, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Penulisan pesan-pesan negatif. Pesan negatif atau buruk atau bad news adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Jadi, pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Tips menulis pesan negatif: yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan kata-kata yang tidak bias. Yang kedua, gunakan frase positif dalam pesan-pesan negatif. Yang terakhir, jelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Selanjutnya adalah tips menyelesaikan pesan negatif. Yang pertama, revisi pesan Anda untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Yang kedua, pilihlah desain dan tata letak yang bersih dan profesional. Yang ketiga yaitu pastikan pesan negatif disampaikan tepat waktu. Sebuah pesan negatif dengan pendekatan langsung yaitu yang pertama, buka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Yang kedua, jelaskan alasan-alasan dan tambahkan informasi. Yang ketiga, tutup dengan pernyataan positif. Selanjutnya, sebuah pesan negatif dengan pendekatan tidak langsung. Yang pertama, buka dengan sebuah penyangga yaitu pernyataan netral yang mengesahkan suatu permintaan. Yang kedua, beri alasan-alasan dan informasi tambahan. Ketiga, beri pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Dan yang terakhir yaitu tutup dengan catatan positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi ini. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.